Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2021 adalah peringatan wajib Santa Clara Perawan. Santa Clara atau Clara Schivi lahir di Assisi, Italia pada tanggal 16 Juli tahun 1194 dari pasangan Faverone Ofraduccio dan Ortolana. Ia hidup dengan jaminan material yang berkecukupan. Walaupun demikian, ia tumbuh menjadi seorang gadis yang bersahaja. Kekagumannya terhadap cara hidup Santo Fransiskus, rekan sekampungnya yang rela meninggalkan segala miliknya untuk pengabdian kepada Allah, sungguh amat mempengaruhi hidupnya. Pada tahun 1212, pada usianya yang ke-18 tahun, Clara meninggalkan rumah dan menemui Santo Fransiskus untuk menerima jubah kasar dan miskin sebagai tanda kesungguhan hatinya untuk mengikuti Kristus. Bersama adiknya, Agnes, dan beberapa teman yang lain, Clara pun tinggal di dalam biara kecil San Damiano di pinggir kota Assisi. Itulah permulaan serikat suster-suster miskin atau Ordo Suster-Suster Claris. Mereka hidup dari kerja tangannya sendiri dan tidak mau menerima jaminan hidup berupa modal atau tanah meskipun berulang kali ditawarkan. Santa Clara meninggal pada tanggal 11 Agustus tahun 1253. Cinta akan kemiskinan demi Kristus membuka hati bagi orang lain dan membuat kita kaya akan cinta kasih. Marilah kita memilih hal yang baik seperti yang diamalkan oleh Santa Clara. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 12. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana." Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang.
orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu, orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah ajak kembali dia yang menjauh. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Seruan pembuka ini adalah ucapan Yesus yang baru saja kita dengar dari bacaan Injil pada hari ini. Lazim terjadi bila seorang saudara berbuat dosa, kita langsung akan menghindar darinya, menjauhkan diri darinya, tidak mau dekat dan bergaul dengannya. Jangan-jangan tindakannya bisa turut mencemari kita, mempengaruhi nama baik kita, seperti tersirat dalam pepatah, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Ucapan Yesus mengenai tegurlah dia di bawah 4 mata adalah tantangannya
karena lebih baik bersikap diam saja atau acuh tak acuh, tak perlu peduli, itu toh menjadi urusannya sendiri. Mau jadi apakah? Dia yang berbuat, dia yang harus menanggungnya. Siapa yang berani menghadapi resiko mendapatkan reaksi marah, benci, atau sampai berkonflik dengan dia, walaupun dia itu saudara kita? Yesus melanjutkan, "Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan." Rupanya Yesus sendiri tahu dan sadar akan reaksi penolakan demikian, dan Yesus melanjutkan untuk mengundang orang lain untuk turut menyaksikan, malahan sampai pada jenjang seluruh jemaat diajak untuk menasihati orang yang berdosa yang datang bergabung lagi. Nampaknya Yesus mengisyaratkan bahwa persekutuan umat itu merupakan dasar penopang untuk kebahagiaan hidup, dan bahwa persekutuan ini bisa tetap terjalin dengan adanya sikap keprihatinan dan belas kasih terhadap seseorang yang berdosa, yang sudah melepaskan diri dan menjauh dari persekutuan itu. Sikap keprihatinan itu terwujud dalam tindakan untuk mengajak kembali dia yang hilang. Saudara-saudariku terkasih, inilah sikap dari Sang Gembala yang baik yang mencari domba yang hilang. Inilah sikap Bapa yang baik yang menerima kembali anak bungsunya yang hilang. Inilah sikap dari Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang mengutus putranya yang terkasih untuk mencari dan menyelamatkan umat manusia yang berdosa, yang memisahkan diri dari persekutuan dengannya. Sikap serta tindakan inilah yang diajarkan dan diharapkan Yesus agar ada dan bergiat di kalangan para muridnya. Sikap berbelas kasih dan mengampuni inilah yang menjadi tanda bahwa kita adalah pengikut Kristus. Semoga demikian. Amin.